وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك. Nyolatin. Sekarang nyolatin saya anggap udah pada bisa, ya. Kemudian nguburin ini walaupun bukan tugas kita, ya. Tugas tukang gali kubur. Kalau semuanya pada tukang gali kubur, waduh, itu yang mati kurang, ya. Nganggur. Kalau yang mati banyak tuh tukang gali kubur dapat kerjaan terus. Namun kita harus tahu, karena kita orang Islam, kita kudu tahu bagaimana cara nguburin. Kalau kita udah tahu, kita bukan langsung jadi tukang kubur, tetapi kita bisa negor kalau tukang kubur salah, dan kita kalau orang tanya kita tahu, gitu. Ini namanya ilmu yang wajib dipelajari, ya, bukan berarti yang wajib dipelajari orang tukang kubur aja, kita mesti tahu. Sekarang bacanya wa aqallud dafni, wa aqallu paling sedikit, sekurang-kurangnya, dafni kuburan, ya, sekurangnya kuburan, artinya cara nguburin mayat. Ayyakuna fi hufratin, hendaklah terjadi pada satu lubang. Lubang apa? Ya lubang kuburan, ya. Berapa tingginya, berapa lebarnya, berapa dalamnya, nah itu sesuai dengan si mayat. Kalau yang mati jangkung gemuk, pasti kuburannya panjang. Yang mati pendek, bogel, pendek, kecil. Yang mati bayi, kecil juga. Jadi yang penting digalikan lubang kubur sesuai dengan kondisi mayat. Kalau yang mati gemuk banget, ya gede lah kuburannya. Jangan sampai saat dikuburin, banyak dulu saya suka dapetin dikuburin kuburannya kurang panjang, sampai ditekuk tuh mayat. Nah, kasihan banget mayat ditekuk. Habis yang bunda kagak sabaran, kalau digali lagi lama, udah tekuk aja dah. Jangan kayak gitu, nggak boleh. Kalau kita lihat nanti ada orang kayak gitu, kita bilang, tukang kubur, sebelum digali ukur dulu. Memang suka ada yang terjadi, udah diukur nih mayat sekian, waktu dikuburin mekar tuh mayat. Ada yang bilang digali lagi, dikuburin mekar lagi, itu azab. Tekuk aja dengan begitu dah. Ayo kita turutin, ntar nggak rapi-rapi panjangnya. Ini artinya Allah menyiksa orang dikubur bentuknya banyak. Salah satunya kayak gitu. Bentuk yang lain ada di hadis mengatakan ketika masukin mayat menghadap kiblat, kalau dia Allah kagak terima, nanti orang ditinggal dibalik sama Allah. Berbalik. Itu jarang yang tahu. Tapi ketika Allah ingin memperlihatkan, maka si penggali kubur kejatuhan dompet. Gak ada yang tahu diuruk. Maksudnya Allah untuk membuktikan bahwa yang dikubur ini nanti lain ngadepnya. Ya. Pas digali betul dompet lah, kok mayatnya berbalik. Ini kalau orang bilang kagak diterima kubur. Artinya Allah mengazab seperti itu. Kenapa? Karena masa hidupnya kagak kenal kiblat, kagak kenal di mana arah Ka'bah. Karena apa? Nggak pernah sholat. Begitu. Jadi adab Allah bermacam-macam. Sebagaimana orang haji, ada yang kagak lihat Ka'bah. Itu kan aneh. Paling gede Ka'bah.
pulang haji saya nggak lihat Ka'bah. Itu jangan heran, azab. Ada orang duitnya banyak kagak bisa pergi haji. Pas datang duit nyetor mau pergi meninggal, Ka'bah kagak mau lihat dia. Sebab apa? Dianya nggak cinta sama Ka'bah. Waktu hidupnya dia berani bener sama Allah. Nah, jadi azab-azab yang kayak gini sering diperlihatkan oleh Allah untuk membuktikan bahwa kita orang muslim wajib percaya kepada Allah dan wajib melakukan sholat. Makanya kubur itu bisa jadi raudhah min riyadil jannah, bisa jadi hufrah min hufarin nar. Nah, itu lubangnya itu padahal digali sama, tapi bisa jadi orang yang menempati kubur itu merasakan kuburnya taman surga. Disebabkan kenapa? Ya karena ibadahnya yang rajin, ngaji rajin, sembahyang rajin, puasa rajin, sedekah rajin. Memang begitu kewajiban kita nggak bisa nolak itu. Tapi kalau ada nurutin hawa nafsunya aja, bayang ogah, ngaji ogah, sedekah pelit, nah nanti dirasakan. Sebab hidup di dunia kagak lama, paling lama 100 tahun jarang, walaupun ada. Ya sebab apa? Standar hidup Nabi bilang inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in. Standar umatku 60-70. Kau yang udah 60-70 kayak saya udah lampu kedip-kedip nih. Lampu kuning peringatan. Ya, yang kayak bapak juga udah banyak. Pokoknya kalau udah di atas umur 60 itu peringatan lampu kuning. Itu udah hampir bener merah nih. Makanya caranya dikasih penyakit. Orang kaya kalau kayak saya udah jarang nerimanya ya mata bikin lama bikin kurang lihat, kuping bikin lama bikin kurang denger, tenaga bikin lama nggak bakalan nanti jadi mata terang lagi, kuping terang lagi, enggak, tenaga kuat lagi, enggak, udah ya tinggal nunggu saatnya. Nah, makanya kita mesti sadari itu. Jangan sampai kita lupa kebablasan masuk kubur. Nah, banyak yang nyesel. Al-Quran yang ceritain, ya Tuhan balikin lagi ke dunia, ngapa? Sama sedekah. Kenapa sedekah yang jadi permohonan orang yang udah mati? Sebab dia merasa semasa hidupnya dia ikuti hawa nafsunya, kepelitan dirinya. Udah di sana, makanya kenapa sih? Ketika Allah tanya, emang mau ngapain, mau balik? Saya mau sembahyang, kagak, jarang. Ngapain? Balik lagi. Saya mau haji, enggak. Jawabnya Pak As-Sodako. Kan Pak As-Sodako jawabnya. Baru wa akum minas solihin. Saya mau sedekah. Kenapa? Sebab penyesalan yang utama itu sedekah. Orang hartanya banyak, rumahnya banyak, duitnya banyak, motornya ada, mobilnya ada, pas mati kagak bawa apa-apa. Itulah penyesalan utama sedekah. Semasa hidupnya dia ikutin hawa nafsu, sedekah jangan. Itu ujuk-ujukan iblis. Makanya ingat, ini kuburan. Semua bakal masuk. Nabi bilang al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Mati seperti pintu. Semua orang bakal masuk ke pintu kubur. Ke alam barzah. Walaupun dia mati di laut, mati dimakan harimau, tetap adanya di alam barzah. Semua nggak ada di antara kita satupun yang istimewa, nggak ada. Nah kalau udah masuk ke liang kubur, pas tutup mata aja baru dia lihat amal baiknya, baru dilihat amal buruknya. Hidup itu ya 60-70 kagak lama dibanding umur dunia miliaran tahun. Makanya kata Nabi, ad-dunya zillun zail. Hidup di dunia bagaikan bayangan. Wah, kita jalan hujan, neduh, berhenti hujan, jalan lagi.
Wah kita lagi hujan panas neduh sebentar. Zillun zail. Wal umru doifun rohil. Umur kita tetamu dina namuan di badan kita. Emang ada tetamu kagak pulang-pulang? Kagak ada. Pasti pulang. Nah, makanya sadari ini. Ini kita bicara kubur, masalah yang serem bagi yang percaya. Yang kagak percaya dicuek aja, udah masuk baru nyesel. Jadi waqallu dafni paling sekurang-kurangnya ya cara mengubur mayat ayyakuna fi khufratin, hendaknya terjadi dalam satu lubang. Jangan digeletakin aja di tanah. Seperti halnya Bali. Di Bali ada tempat namanya Terunyan. Terunyan itu mayat di sana ditaruh aja di bawah pohon. Cuma memang ada anehnya, mayat nggak akan bau karena Terunyan itu nama pohon. Bau busuk diserap sama Terunyan. Nah, jadi ini bukan ajaran kita. Jangan kita bilang itu ada orang dikubur dono. Ya jangan ditanya, ya, kan bukan Islam. Ya, dia Buddha atau Hindu. Nah, sedangkan kita Islam, ajaran kita bukan kayak gitu. Kalau ada orang meninggal, hendaknya dia dikubur. Sekurang-kurangnya kuburan dibikin lubang, ya lubang. Jangan sampai digeletakin aja di tanah seperti Bali di Terunyan, jangan. Tamna'u zuhuru rawaihatil mayyit. Lubang itu sejauh mana tamna'u yang dapat mencegah zuhur nampak raihah bau al mayyit. Jadi jangan sampai lubang itu maksudnya jangan sampai bau mayat itu tercium oleh orang yang hidup. Itu sekarang kurangnya paling dikit gitu. Jadi kalau orang tanya, kita udah ngaji, kuburan kayak apa sih orang meninggal? Oh mesti di lubang, gak ada lubang. Kemudian lubangnya seapa tingginya? Ya paling minim agar bau bangkainya kagak tercium. Nah, gitu. Ya. Kalau ukuran standarnya sependirian ditambah sejengkal. Kita diri ukuran normal. Ukuran normal Indonesia berapa sih? 160, 170. Jangan orang pendek, diri jengkal pendek. Orang jangkung ketinggian. Ukuran normal orang Indonesia tuh 160. Ya 160 itu tambahin sejengkal. Nah, itu minimal segitu. Kalau misalnya susah banget, orang ya ambil ukuran meteran, kira-kira 170 meter ke bawahnya 170 itu minimal. Bukan minimal, standar segitu. Minimalnya kalau dikubur itu baik kagak bau. Ya seapa kira-kira. Jadi kita sudah pada tahu. Watasunu jismahu, dan terpelihara badannya itu yang kita pendem min aklisiba, dari dimakan binatang buas. Misalnya di satu wilayah banyak binatang buas, harimau, serigala, macan, anjing buas, yang kalau ada bangkai digali dia makan. Nah, jadi ukurannya orang yang dikubur itu tidak bisa digali harimau. Harimau kan galinya pakai batas juga dia. Engkau udah dalam dia nggak mau. Sehingga juga dipakai dinding ari. Itu artinya supaya jangan kejepit tanah. Kan kalau dipakai dinding ari, mayat dia, biar tanah diuruk dia kan ngolong. Ya, makanya jangan kagak pakai dinding ari. Kalau ngolong ya kejepit tanah, gepeng. Ya nggak boleh nyakitin mayat namanya. Sebab mayat di dalam kubur itu dikubur harus dibukain iketan-iketannya tuh. Kan dari atas oleh orang yang
mandiin, palanya dibungkus, nah, bagian badannya dibungkus, pantatnya dibungkus, kaki bukan dibungkus, diikat, ya, diikat. Ntar dikubur semua ikatan dibuka. Untuk pipinya ini kudu nempel ke tanah. Ini ada kain putih, buka ya kain putihnya nempel ke tanah. Begitu cara orang ngubur. Kain putihnya dibuka atau bisa? Pelipisnya, ini pipinya aja. Bukan semuanya pipi. Pipinya itu harus nempel ke tanah. Bukan hidung tanah. Ya? Hidungnya nyium tanah enggak? Bukan. Hidung. Nah, Nyungsep dong. Enggak gitu. Jangan gitu. Jadi ini diganjel. Ya, pokoknya iya, jadi Hah? agak kayak sujud gitu. iya. Ya, tapi yang nempel pipi. Bukan kalau sujud yang nempel jidat. Kan kalau sujud jidat. Emang ada orang kubur nungging tuh mayat? Miring menghadap kiblat. Jadi kain putihnya dibuka dikit. Ya? Kain putihnya dibuka dikit. Iya, pipi kanan. Supaya nempel tanah. Dibuka aja dikit gitu, ribet banget nih. Buka gituannya tuh ikatannya aneh, sunnah gitu. Ini kalau ada yang kagak tahu kagak buka ya kagak apa-apa, ini sunnah, ya, bukan wajib. Wah saya lupa buka, gali lagi, nggak kayak gitu. Ya tapi orang yang gali kubur gak pasti tahu. Ya kecuali orang yang mati dalam keadaan ihram. Ihram ibadat yang tidak putus karena mati. Sembayang udah mati putus, lagi ihram, tawaf, meninggal. Ketika dikubur pakein ihram juga. Ihram, jadi tangannya kelihatan nih. Kan orang ihram tangannya ninggal itu. Pakaian ihram, dari sini melilit ke atas ini. Ini tangannya untuk lebaik, Allah lebaik. Jadi kalau dia mati dibungkusnya kayak orang lihat. Jadi salah satu ibadatnya kagak putus karena mati ihram. Kalau yang lain putus semua udah. Artinya lagi sembahyang mati kagak kayak orang sembahyang. Ya, lagi jalan mati kagak kayak orang jalan. Lagi wirid mati kagak kayak orang wirid. Cuma lagi ihram mati, maka dia dibungkus seperti ihram. Makanya ibadah yang kagak putus karena mati pakaian ihram. Gitu. Jadi yang lain-lain mah biasa, ya. Cuma pada saat dia dikubur dibukain. Nanti di sini barangkali ada. Jadi paling sedikitnya ya sekurang-kurangnya nguburin di lubang, yang lubang itu dapat mencegah baunya bangkai mayat. Dan lubang itu memelihara, ya terpelihara badannya si mayat dari dimakan binatang buas. Wa akmalu, kalau mau sempurna, nah ini standar namanya. Ayyakuna pilahden, hendaknya terjadi pada liang lahat. Nah, memang kemarin ada di YouTube seorang ulama kita menjelaskan tentang lahan. Lalu dia kubur bukan di samping dicoba, di tengah. Ya bahkan dia katakan bahwa yang begini nguburin yang benar, yang dicuak di samping itu salah, nggak ada kitabnya tuh katanya. Ya kemudian saya pas saya dapat ya udahlah, saya pikir kok kayak gitu. Rupanya datang lagi seorang kiai ke saya, dia bilang nanya, Ustaz udah lihat nggak YouTube seorang ulama kita yang mengatakan cara bikin lahan kayak gitu? Malah dibilang kagak boleh di samping. Orangnya bikin lahan di samping, ini orang kagak ngaji katanya, nggak ada ilmunya. Ini kiai ini marah. Nah, dibilang saya pengen panggil tuh orang katanya. Lalu dia bikin kitab. Kitab itu judulnya cara yang benar membuat liang lahat. Saya dikasih. Ya. Saya pikir kalau saya sih dia pikir karena saya kenal sama kiai yang mengatakan salah. Maksudnya saya suruh hubungin dia, panggil ke rumahnya yang bener. Ente yang salah, bukan orang yang salah. Nah, begitu. Ya, saya pikir memang dua-duanya kawan saya, tapi nggak enak. Ya. Pikir udahlah. Tapi kalau ulama, satu ulama ribut.
Kita yang dapat ilmu, dia begini ada dalilnya, dia begini, akhirnya kita yang pintar. Dulu pernah terjadi Kiai Sapi Hadami menjelaskan bahwa pala mayat milir. Oh, milir apa tuh? Iya, Milir. Utara. Ya, utara. Ada ulama yang satu, keras ulamanya, salah milir, mudik. Kan akhirnya dia ngarang buku. Hadisnya, ayatnya tuh. Dia ngarang buku, hadisnya, ayatnya penuh. Jadi karena dua-duanya punya alasan, dua-duanya benar. Mau madhab sono boleh, mau madhab sini boleh. Dia punya dalil. Tapi kalau yang berantem orang bego, dua-duanya kita jadi bego. Kalau orang pintar berantem itu pernah. Jadi bukunya Kiai Syafi'i Hadami ngarang, saya punya bukunya. Kiai Makmun ya, yang mengatakan itu Kiai Makmun Sukabumi ya, Jalan Al Anwar. Tapi dua-duanya meninggal. Nah, beliau juga ilmunya dalam. Nah, kayak gitu. Nah, kalau yang ini yang mengatakan itu Kiai Fakhruddin Al-Bantani ya, mengarang kitab di YouTube itu. Nah, di sini Kiai Suherman ngarang lagi buku. Nah, jadi kita yang bodoh jangan nyalain kiai. Dia dua-duanya ada dalilnya. Ya, ada caranya. Nah, cuma kalau menurut Kiai Herman dia keselnya bukannya itu. Kalau udah nguburin beginilah yang benar gitu mestinya. Kalau ada yang lain yang benar, ya dua-duanya benar. Dia marahnya ini yang benar, yang lain tuh salah. Kagak ngaji tuh orang, kitabnya nggak ada. Itu yang mestinya kita jangan suka mencela orang, mencela salah. Sama juga kalau orang bilang, Ustaz, ada tarawih 23, yang di sono 11 8. Jangan nyalain. Yang 23 ada dalilnya, yang 11 ada dalilnya. Mestinya kita bilang dua-duanya benar, kamu ngaji aja dah, ntar yang mana yang kamu pakai. Orang memang dua-duanya benar. Nah, jangan suka, Ustaz ini semua yang 23 salah kata dia, yang benar 8. Nah, yang nyalain itu yang bego. Sebab semuanya ada benernya, benar semua, ya. Iya, jadi jangan suka nyalain ulama, nyalain guru. Kadang-kadang ada murid juga yang sok bego, ngaji di sono tanya, Ustaz, guru sono bilang begini, itu jangan sekali-kali itu. Iya. Banyak yang kayak gitu, itu namanya murid bego kayak gitu. Ustaz saya ngaji di sono. Oh, guru sono bilang begini, kok Ustaz bilang begini? Nah, dia yang benar, yang no apa yang ini? Dua-duanya benar. Sebab harus orang menerangkan ada dalilnya. Ya. Nah, kemudian ada kan suka juga orang suka ngadu, makanya Ustaz dia megang Quran kagak pakai wudu. Dia megang Quran kudu pakai wudu, yang benernya mana sih? Tuh, padahal dua-duanya benar. Cuma kita kudu ngaji. Ya. Lalu kita bilang, kok bisa dua-duanya benar sih? Sebab ayatnya tentu juga. Kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tiada ada yang memegang Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Orang-orang yang mengatakan ini boleh pakai wudu, yang dimaksud Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang megang kecuali yang suci, siapa? Malaikat. Emang siapa yang megang ke sono? Emang malaikat. Dia anggapnya eno. Nah, kalau yang satu Quran yang ini. Nah, jadi karena dalilnya sama, interpretasinya ulama yang berbeda. Ya, kan emang begitu. Mazhab 4 kan kagak ada yang sama, semuanya beda-beda. Nah, emang salah, benar semua. Sebab yang ngomong pakai Al-Quran, pakai hadis. Perbedaannya interpretasinya aja. Nah, gitu kira-kira. Jadi saya paling kagak suka kalau ada orang ini begini. Ah, ini orang bego. Nih, dia maksudnya kayaknya mau ngadu guru. Sono bilang begini silam. Nah, itu makanya ada juga guru kadang-kadang yang menjelasinnya nah salah, ini yang benar kita. Itu jangan diikutin tuh. Enggak boleh juga kayak gitu, ya. Nah, gitulah kira-kira pengetahuan kita harus luas. Ya, sebab apa? Kata Allah, inna fauqa kulli dzi ilmin alim. Di ngaku pintar ada yang pintaran. Di ngaku pintar yang paling pintar Allah. Gitu. Jadi manusia enggak boleh nyalain orang. Ini masalah kubur. Wa ayyakuna fil hadin, dan
hendaknya di lahan. Lahan itu apa lahan? Kalau kita bilang lubang liang landak apa dulu? Itu liang lahan. Ya. Ada hadis Nabi apa utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, itu lahan. Tuntut olehmu akan ilmu dari ayunan sampai ke liang lahan. Artinya apa? Enggak berhenti orang ngaji. Udah ngaji udah tua. Enggak ada tua ngaji berhenti, enggak ada. Minal mahdi ilal lahdi kata Nabi. Ya, in kanatil ardu qawiyatan, apabila bumi itu keras. Emang bumi ada empuk? Ada. Ada orang gali sumur mau gugur mulu. Itu kan bumi yang empuk, sehingga dibikin pagar di sekitar sumur supaya yang gugur bisa. Nah, ada bumi yang keras, agak gugur-gugur. Nah, kuburan gitu juga. Orang bangun rumah gitu juga. Ada yang tanahnya keras, ada yang tanahnya empuk. Nah, di sini bilang kalau tanah itu kuat, keras artinya. Umumnya kok tanah kita keras apa kuat di sini? Keras apa empuk? Empuk ya, suka gugur. Yang terus enggak maksudnya di paculnya. Iya, di paculnya kuat ya itu, tapi nggak gugur. Nah, itu namanya termasuk kuat. Ya, ya in kanatil ardu qawiyatan, jika bumi itu kuat, cukup pakai liang lahan katanya. Wa fi syakin ya in kanati rahwah ya. Dan apa ini? Sakin tuh membelah tanah jika keadaan tanah itu lunak. Jadi maksudnya gini, ada yang berpendapat kalau tanahnya itu keras, ya kita cukup gali di yang Kiai Fahru terangin, bukan di lahan tapi di tengah-tengahnya. Sebab kalau itu di liang lahan gugur. Kalau tanah itu suka gugur, liang lahan bikinin. Udah tiang lahan pakai dinding ari, ya, supaya jangan gugur. Tapi kalau tanah yang keras, bikinnya di tengah. Memang ada fatwa bikin liang lahan bukan di pinggir, di tengah. Di tengah itu dia apa? Dimiringin. Enggak pakai dinding ari jadi sebab tanahnya kuat. Direbahin gitu. Iya, enggak miringin tetap. Naronya miringin. Bukan celentang, tetap miringin. Cuman liang lahannya bukan di pinggir, di tengah. Bagi tanah yang dianggap keras. Berarti tengah agak dalam jadi itu ya. Iya, tengah agak dalam. Jadi ini dalam kubur, di sini bikin lagi nih. Kalau yang kayak kita di sini di pinggir. Tapi si umumnya orang tanah keras kayak tanah empuk kayak dibikin di pinggir supaya pakai dinding ari ngolong gitu. Tapi kalau di sini kalau tanahnya kuat keras boleh bikin di tengah. Sebab tanahnya nggak bakal gugur. Tanah keras ada tanah apa sih? Tanah batu, tanah wadas. Kalau yang orang gali sumur tuh kalau tanah wadas keras banget. Nah, itu bikin lahan jangan di pinggir, di tengah. Tapi sementara yang kita lihat tanah keras ke tanah ini tetap pakai liang lahan, nih ya. Jadi kalau di sini makanya kalau ada usaha jangan bilang salah, no bener, no ada bener gitu. Sebab apa? Mestinya diterangin. Kalau tanahnya keras begini cara nguburinnya di tengah. Kalau tanahnya empuk di pinggir, jangan emang di situ ada kata-kata nguburin yang benar di tengah, yang di pinggir tuh salah tuh. Nah ini kata salah yang Kiai Herman marah. Nggak ada kitabnya lagi dikata, padahal ada kitabnya. Kiai Herman nunjukin kitabnya, kitab halaman sekian karangannya. Nah, jadi jangan. Mestinya kalau orang yang bijak jangan nyalain. Ya. Memang perbedaan ibadah selalu ada. Boleh nyalain kalau yang ibadatnya seperti
kita lihat di TV, di apa tuh? Ada yang suka ngirimin YouTube. Sembahyang jingkrak, ya kagak ada sembahyang jingkrak begitu. Nah, atau dia mengatakan sholat itu kagak pakai ruku. Nah, itu udah menyalahi. Tapi kalau tidak ada perbedaan, jangan. Ini termasuk masalah nguburin. Jangan sampai nanti saya ada seorang datang ke tempat saya dari Kemanggisan. Ustaz, saya dengar ini Ustaz ini begini. Ya kita jangan ngadu guru, saya bilang. Biarin aja. Yang sono benar. Cuma dalam penjelasannya jangan nyalain orang. Nyalain boleh lahan di tengah kalau begini. Tanahnya keras misalnya. Boleh lahan di pinggir kalau tanahnya begini. Kan jadi dua-duanya benar. Nah, ini yang bijak. Jangan suka bikin ribut sesama muslim. Itu. Memang kadang-kadang ya nggak siapa-siapa lah. Ulama kadang-kadang kayak gitu. Seperti misalnya Idul Adha kemarin. Indonesia telah memutuskan kita hari Minggu. Di Mekah hari Sabtu. Banyak ulama kita enggak sih mau pakai hari Sabtu. Nah, yang masyarakatnya bingung. Kiai itu ngikutin Mekah, kiai ini ngikut. Nah, kalau saya sih kepengennya kalau kita udah merasa untuk menjadi pemersatu umat, ikutin aja ketuaan pemerintah. Ya tapi karena dia punya ilmu, ya enggak. Lalu bagaimana sebenarnya? Dua-duanya benar. Kenapa sebagian ulama kita oga ikutin Mekah, oga ikutin Indonesia, dia mau ikutin di Mekah. Dia punya ilmu falakiyah namanya. Kalau dia punya ilmu falak, dia wajib ngamalin, jangan ngikutinnya kagak punya. Tuh. Kamu puasa kenapa hari Sabtu? Lebaran haji. Saya punya ilmu falak, saya hitung hari Sabtu. Oh iya dah, karena mereka aliran hisabiyah, falakiyah. Dia wajib ngamalin ilmu karena dia punya ilmu falak. Ente ngapa? Saya nggak ilmu apa-apa, saya kagak bisa ikutin pemerintah. Nah, kan dua-duanya benar jadinya. Ya inilah kira-kira. Karena rahwa wa ayyuwassa, hendaknya diperluas. Jangan orang badannya ukurannya cuma 60 cm, bikin aja 60 cm. Ya biar legaan lah. Jangan dia kagak sampai bisa dimiringin. Ya, kalau baik. Wa yu'amma, didalemin lah dikit. Jangan segini gua udah kagak bau, udah aja dah 2 jengkal aja, jangan. Ya, jadi diikuti standar. Jangan dikurangi dari standar. Walaupun diikuti 2 jengkal udah cukup kan tadi, yang penting kagak bau. Yang penting harimau kagak bisa nggak bisa gali, cukup. Tetapi di sini bilang hendaknya diluaskan, hendaknya didalemin. Ya. Jadi qadra qomatin wabastoh. Ya. Wabastoh diartiin apa tuh? Tapak tangan. Jadi ukuran sependirian dan sejengkal. Ya sejengkal telapak tangan sih benar. Jadi ukuran sependirian orang normal. Orang normal di Indonesia rata-rata ya 160. Yang kurang dari 160 seperti saya kurang normal. Ini jangkung banget, kurang normal. Yang rata-ratanya ya antara 160 70 atau tambahin sejengkal. Nah, itu normalnya. Situ dulu ya, nanti baru wayajibu. Jadi saya ulangi bahwa paling minim menguburkan mayat seapa? 120 tambah sejengkal. Standar 170 atau 180. Oh, itu normal. Ini paling sedikit. Tidak mengeluarkan bau. Tidak bisa digali oleh harimau. Itu paling sedikit. Tetapi ukuran standar sependirian orang Indonesia ditambah sejengkal. Kalau pendirian relatif maka diukur dengan meteran 170. Semeter 70 cm cukup. 2 meter kurang dikit. Andaikan 2 meter lebih bagus. Bab yuwasa wa yu'amma, diperluas dan diperdalam gitu. Ya.
Ya, qadra qomatin, ukuran qomah itu sependirian, ya. Wa bastatin dan sejengkal. Kalau di sini diartiin ukuran setinggi badan, ya sependirian. Wa bastatin dan telapak tangan. Ya, jadi artinya ukuran sependirian dan sejengkal. Orang diri, orang yang umum 170 diri, tamin sejengkal itu standarnya. Oh, dia mau kasih 2 jengkal. Bagus, enggak apa-apa. Asal jangan sampai kedalaman ke sumur. Udah. Jadi saya kepengen tahu lagi, udah paham belum? Orang nguburin minimal seapa? Sekurang-kurangnya tidak mengeluarkan bau dan tidak bisa digali oleh harimau. Dan sebaiknya bikin liang lahat di tengah apa di pinggir? Di pinggir kalau tanahnya mudah gugur. Di tengah kalau tanahnya keras kayak besi. Tapi umumnya orang di Indonesia di mana? Di pinggir. Kalau di Arab saya pernah ngelihat orang nguburin, cuma sih nggak lihat liahannya. Sebab di sana di Ma'lah, waktu itu yang saya ikut di Ma'lah. Saya saking kepengen taunya, saya lari juga. Rupanya kubur di Ma'lah itu, pas mayat sampai udah tinggal diangkat papannya. Jadi udah berlubang semua gitu. Itu orang haji kan banyak mati. Nah, kemudian cara nguburinya doang yang saya lihat. Kalau kita di sini kan ini lubang mayat di rampak rame-rame itu. Jadi kagak dijungkingin, dia orang di dalam satu, di atas satu. Tuh mayat diangkatnya kakinya dipegang, dijungkingin masuk. Di bawah diterima kakinya. Ya? Nurunnya begini. Kalau kita kan dirampak gini. Ya, itu aja yang saya lihat. Cuma saya nggak bisa ngomong dalam, kagak boleh soalnya. Ya, saya lihat gitu caranya. Jadi kayaknya kalau kasarnya berdua jadi, yang satu megang kaki, satu megang kepala. Ya, jadi dituruninya dijungkingin gitu. Kepala dua. Nah, di kakinya belakang. Cuma saya kagak lihat narok di tengahnya atau di pinggir tuh ya. Tapi yang istilah dinding hari nggak ada. Nah, jadi di sana barangkali itu di tengah. Lalu ditutupin rumput. Zikir namanya. Rumput udah banyak. Selapis, 3 lapis udah ditinggal. Atasnya doang ditutup. Atasnya doang ditutup. Jadi ini mengolong aja. Nah, yang saya lihat kayak gitu. Ya mungkin siapa tahu lagi yang lihat orang lain, ya saya karena tidak terlalu mendalami, cuma sekedar ngelihat, yang saya nuruninnya doang, begitu. Kok beda banget ya di sana. Di bawahnya habis rapi diturun mayat, diambil rumput 3 lempeng, selempengnya gede gitu, selempeng, 2 lempeng, 3 ditinggal, nggak diurung. Ya itulah. Barangkali kalau ada orang yang tinggal di sana lebih lama lagi, lebih jelimet neranginnya. Kalau saya enggak. Kalau kubur di sini kita sering lihat, kita tahu. Kita pakai dinding hari. Ya. Begitu. Jadi standarnya seapa dalamnya kubur? Sependirian orang ditambah 1. Ya udah, itu udah ngerti dasar. Besok baru diterangkan tentang bagaimana cara naruh mayat di kubur besok. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang nanya boleh. Kali udah kepengen banget tahu dikubur kayak apa. Iya. Kalau kita mah nyerah aja dah, ya. Mayat emang gak ada yang ngelawan, kagak. Ya. Cuma yang kita pelajari, kita yang hidup caranya. Mayat sih kalau iya bagaimana tuh? Pengalaman begini dulu, sebenarnya nguburin jenazah, cuman ke dalam itu nyampe seleher cuma setengah sedada doang yang guru di daerah mana? Bekasi. Ya, itu dalamnya kubur tuh. Iya. Itu menurut jamaah memadai belum? Enggak memadai udah. Paling sedikitnya kan tadi? Iya, itu
Itu kan kagak sampai sependirian ya. Cuman yang merasa heran aja. Iya setengah. Udah memadai. Terus apa lagi? Iya yang inti tahu. Sebab kita perlu tahu pengalaman di daerah-daerah ada yang kayak apa gitu. Terus cuma lubangnya aja. Iya. Terus mayatnya ditaruhnya kayak apa, sama atau gimana? Mayat biasa posisi di samping dulu. Oh berarti sama ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya, cuman ngurungnya masalah kayaknya cuman dikit banget karena jarak jarak mayat sama yang Permukaan bumi. Iya sama itu tanah cuman dikit banget. Kira-kira yang meninggal saat itu orang dewasa anak kecil? Udah seusia 50-an. Oh iya, bukan dewasa, tua udah. Sebab begini, yang dikhawatirkan untuk agak dalam, kalau di daerah itu ada binatang buas, ukurannya jangan sampai digali. Sekarang nggak terlalu dalam, tapi baunya aja udah kagak tembus. Binatang buas orang kagak ada, paling kucing kan kagak nyakar kubur. Oleh karena itu tidak. Biasanya di satu tempat pasti ada ulamanya, ada tokoh masyarakatnya. Lalu kebijakannya itu tergantung situasi di tempat itu. Ya. Apalagi kalau yang misalnya gali dalaman dikit dapat air, nggak usah di atas saja jadi. Siapa tahu pada satu daerah yang air terlalu dekat. Ya, yang apabila digali apa banjir itu kubur, jangan sampai ketemu mata air. Barangkali di tempat itu saya nggak tahu. Perakiraan saya, kalau memang di tempat yang kalau terlalu dalam banyak air, jangan dalam-dalam. Atau tempat yang ente lihat mungkin. Ya malah saya tukang bubur katanya kalau dalam dikit katanya air bubur. Iya benar kan, iya benar berarti itulah kebijakan satu wilayah karena situasinya kayak gitu. Baik. Ada pengalaman lain yang barangkali cerita di kampung saya Ustadz. Satu lagi. Yang guru tadi terang itu yang jenazah kakek ditekuk pernah saya nemuin. Pernah dapetin. Iya. Kenapa tuh? Karena itunya ya udah ini lagi digali mayatnya manjang lagi. Manjang lagi. Itu kan yang kita ceritain berarti ada tuh ya. Ada yang ngalamin di satu kampung kayak gitu. Itu azab dari Allah. Ya, nanti kalau ente selidikin tuh, ini kenapa orangnya kok nanti ada cerita yang ente pasti denger itu. Cuma cuma orang kagak mau nyeritain keaiban mayat, memang nggak boleh. Ya udah dah ditekuk. Ada pengalaman lain kita setuju supaya kita tambah ilmu. Di kitab kayak gitu, tapi di lapangan, praktek lapangan memang ada. Kali ada di kampungnya Ustaz, di kampung saya nguburin orang mayat berdiri Ustaz. Dulu Ali Sadikin yang pernah nyuruh kayak gitu. Dulu gubernur kita Ali Sadikin, orang tegas dia, ya. Karena lahan kuburan ribut waktu itu, udah nguburinnya sebagai apa, ngediri aja. Ya, tapi ulama nggak pakai, sebab bertentangan dengan hukum. Andaikan hukum membenarkan bisa diri itu, nanggalinya juga repot kalau ngudiri mah, kurang lega. Baik, cukup ya. Apa ada lagi yang mau cerita pengalaman boleh? Coba kita jadi tambah ilmu. Ya, memang kalau yang Toto bilang kan setengah badan tuh ya. Saya juga ngalamin pernah, itu bukan setengah badan, segini malah. Sedengkul. Sedengkul pas itu. Itu apa lagi sebab? Itu di Rawabamban. Di Rawabamban kan deketin namanya Rawabamban, daerah Cengkareng Sonoan lah gitu. Deket air kali. Pinggir pantai. Iya memang pinggir. Iya makanya. Nah itu jadi dipasangin batu. Oh. Pasangin batu, jadi pasangin batu ya. Supaya kagak gugur. Bukan, maksudnya biar ngilangin bau. Oh, ngilangin. Digalinya kayak diceker-ceker, karena kalau dalaman dikit lagi emang keluar air. Itu ya sekitar segini lah, itu turun batu. Terus diurubin batu. Nah, dipasangin batu, jadi cari tanah lain lagi. Ntar pakai dinding ari juga sih, dinding arinya pasang begini, jadi. Oh iya. Dinding ari. Jadi orang-orang diri gini dia gini. Dinding arinya iya, dinding arinya itu. Tuh sama juga orang nguburin di tanah yang di tengah tuh dinding arinya begitu. Itu di Rawabamban itu bener ngalamin. Iya. Cuma segini. Bisa jadi, ya sebab situasi di Air. Iya. Sekarang yang paling berat situasinya kedalaman dikit air,
Di situ banyak binatang buas tuh, bingung itu. Kurang dalam digali, saya bilang, kedalaman kena air. Nah, enaknya kayak apa? Barangkali solusinya kasih peti. Ya, peti. Ya udah, nggak gugur lah, peti gugurnya apa? Ya, nggak pakai dinding ahli lagi. Ya, peti aja. Ya. Kalau di peti itu mayatnya di mana kita? Kalau menurut saya belum pernah sih lihat. Kemarin kan orang Covid banyak yang pakai peti. Nah, saya nggak ngerti, nggak pernah lihat tuh di kayak apa. Sebab kalau yang di TV kita lihat, ya kita lihat di TV. Orang-orang non Muslim kalau mati kuburinnya lentang itu kan, pakai jas, pakai sepatu, dalam peti. Nah, kalau kita kan kagak. Sunnahnya, ya tapi sunnah. Andai kata ditaruh gitu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nanti besok baru kita tahu bagaimana letak mayat mestinya. Ya. Ada yang udah kepengen cepet masuk kubur emang. Iya. Ngaji gitu. Iya. Ngaji dulu dah ya. Masuk tapi naik lagi. Masuk naik lagi itu kagak nggak dikuburin, cuma dikuburin lawan masih. Yaudah kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah biar Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat, Allah mudahkan rezeki kita yang halal untuk sedekah, dan Allah beri kekuatan untuk ibadat dan dimatikan kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya zal jalal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.